Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Ketemu lagi saudaraku Rabu Kliwon ya, dimanapun Anda berada. Kajian materi kali ini tentang komentar saudara kita ya, tentang meditasi itu yang terbaik jam berapa. Ya 24 jam itu terbaik teman-teman ya. Tergantung meditasi Anda ini untuk apa. Misalkan meditasi untuk membuka mata batin ya. Anda bisa lakukan malam hari. Kenapa kok harus malam hari? Karena di malam hari itu tenang, tidak ada gangguan, itu akan lebih mudah masuk. Misalkan ya jam 12 malam, jam 1 malam Anda meditasi untuk membuka mata batin, ya cepat nanti, cepat Anda melihat penampakan. Ya, kalau meditasi Anda kalau meditasi untuk kesehatan, misalkan meditasi untuk pembersihan, ya bisa di pagi hari. Ya, habis sholat subuh itu meditasi. Meditasi untuk pembersihan misalkan, Anda bisa di siang hari. Ya, jadi disesuaikan saja. Pada intinya, ya 24 jam itu Anda bisa meditasi. Nah, yang paling penting adalah kemampuan Anda visualisasi, kemampuan Anda ini olah rasa, peka suasana alam itu harus dikuasai dulu, ya. Sehingga Anda ini tidak terjebak oleh waktu gitu loh ya. Kapanpun, dimanapun, situasi apapun Anda bisa meditasi. Jadi meditasi tidak harus ke gua, tidak harus ke pegunungan, tidak harus ke pantai. Di mall pun Anda juga bisa meditasi. Di tempat kerja Anda bisa meditasi. Ya. Soal Anda bisa tidaknya ini tergantung dari diri Anda. Bagaimana mengkondisikan diri Anda. Ya, sambil tiduran pun juga bisa meditasi. Nah, pahami dulu meditasi itu apa. Ya, meditasi itu kan mengheningkan cipta. Ya. Mengistirahatkan pikiran kita. Pikiran kita ini kan banyak sekali berkecamuk gitu ya. Mikir kumbahan, mikir angsuran mobil, mikir angsuran rumah, mikir belanja, mikir sembah barangkali. Nah, itu diistirahatkan. Dipancing dengan satu titik fokus misalkan. Ya, biasanya meditasi itu ya sambil terpecah, sambil melek pun juga bisa. Satu titik fokus misalkan ya, Anda tahu di atas ini kan ada paku. Ya, ya saya diam sih seperti ini. Ya, saya melihat paku itu. Sudah saya hilangkan di luar paku itu saya hilangkan. Itu juga bisa. Ya, jadi banyak caranya ya. Ada meditasi olah rasa, meditasi energi, meditasi untuk kesehatan, meditasi untuk pembersihan energi negatif. Ya, banyak sekali. Atau meditasi untuk mendapatkan petunjuk dari Tuhan. Kaitannya dengan masalah Anda. Ya, pada intinya ya, ketika kita meditasi itu kita masuk ke dalam frekuensi energi. Ya, sudah bukan frekuensi manusia lagi. Ya, tapi bukan manusia lahir gitu loh ya. Yang banyak pikiran itu, bukan itu. Sudah masuk ke dalam frekuensi energi. Nah, di dalam frekuensi energi itu nanti akan banyak informasi-informasi yang bisa Anda dapatkan. Tapi ya gitu. Orang untuk bisa masuk ke dalam frekuensi ini tidak semudah teorinya. Ya. Ada 1 bulan baru bisa masuk, ada 1 tahun baru bisa masuk, ya tergantung dari latihan Anda. Tapi sepanjang Anda mau melatih, sepanjang Anda sungguh-sungguh memiliki niat, istiqomah, konsisten, Anda lakukan terus-menerus, pasti bisa. Jadi itu. Jadi meditasi ini tidak terbatas waktu ini kapan gitu ya. Awan, isuk, sore, bengi, sakar. Ya, meditasi itu juga sama dengan dzikir ya. Orang dzikir itu sama dengan meditasi. Ya, kenapa kok bisa seperti itu? Karena yang dibaca ketika dzikir itu kan satu gitu ya. Satu bacaan gitu, yang dilakukan secara terus-menerus. Secara terus-menerus dan berulang-ulang. Misalkan ya, saya zikir asma Allah, 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 Allah sebanyak 10.000 kali. Allah, 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 Allah. Nanti biasanya hitungan 1.000, 2.000 saya sudah hilang.
sudah masuk ke dalam frekuensi energi dan dikirnya pasti berhenti. Ya enggak tahu kemana sesuai dengan tujuan saya. Artinya kita masuk ke dalam frekuensi energi, ke alam energi. Ya, misalkan saya minta petunjuk, apakah besok ini saya diterima gitu, kerja misalkan. Saya ngelamar pekerjaan, saya diterima kerja. Saya meditasi. Nah, itu nanti akan sambung dengan informasi apakah saya diterima atau tidak. Itu akan tersambung. Energinya gitu loh. Ya, jadi energi yang ngolah lamaran saya di perusahaan itu akan memberitahu. Kalau saya diterima atau tidak diterima, itu akan ketahuan. Itulah meditasi. Jadi disesuaikan dengan kebutuhan Anda. Ya, kalau kebutuhannya untuk melihat gaib, melihat demit, ya, bisa Anda lakukan di malam hari. Atau juga bisa dibantu di tempat yang angker. Ya. Bisa seperti itu. Ya, Anda mau meditasi untuk relaksasi, ya, untuk kesehatan, ya, di pagi hari, ya, Anda bisa bantu di tempat-tempat yang sejuk misalkan, di taman kota misalkan, dan banyak lagi gitu loh ya, banyak lagi yang bisa Anda lakukan, ya, banyak lagi yang bisa Anda kerjakan. Katanya dengan meditasi ini tidak baku, tidak harus, karena di dalam meditasi itu yang diolah adalah energinya. Ya, bukan fisiknya. Ya, fisik ini hanya sebagai alat Anda untuk masuk gitu ya, ke dalam dimensi energi. Jadi tidak terbatas ruang dan waktu. Tapi kalau Anda katakanlah terjebak dengan dimensi ruang dan waktu, maka Anda akan bingung. Ya, maka Anda akan bingung posisinya bagaimana. Posisinya bagaimana, harus menghadap kemana, jam berapa, pasti itu terjebak di pikiran. Selamanya tidak akan berhasil Anda ketika melakukan meditasi. Harus jam berapa, meditasi itu harus jam berapa, ya, harus pakaian bagaimana, harus duduknya bagaimana, nah, itu masih alam pikiran, terjebak di alam pikiran. Nah, proses untuk masuk hening, ya, untuk mendapatkan apa yang menjadi tujuan Anda itu malah semakin jauh, semakin sulit. Ya, paham ya teman-teman Rabu Kliwon. Demikian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu, Rahayu, Rahayu.